Ini mungkin bakal jadi mobil terkeren Kia untuk segmen commercial vehicle karena futuristis banget dan ada embel-embel coming soon-nya di Indonesia. Apakah bakal dirakit di Indonesia? Hehehe. Kita tunggu aja. Keren banget ini mobil. Oke, jadi sedikit cerita, kemunculan pertama kali PV5 itu sebenarnya di CES 2024 masih dalam berbentuk konsep, tapi nggak ngambil waktu lama, cuma paling setahun atau beberapa bulan kemudian muncullah versi produksi yang benar-benar mirip sama versi konsepnya dengan memakai Electric Global Module Platform Service. Pertama kalinya digunakan oleh Kia untuk PV5 ini. Sekarang sudah diproduksi dan sudah dijual di Amerika sendiri dengan colokan yang pakai colokan supercharge. Tapi kalau yang di IMS ini dia sudah pakai colokan CCS Type 2 yang sudah bisa fast charging. Seperti biasa, kita kalau nge-review mobil listrik pasti bahas baterainya dulu. Jadi, Kia PV5 ada dua opsi baterainya ya. Yang pertama ada 51,5 kWh dan yang kedua itu pilihan opsi baterai 71,2 kWh. Dengan masing-masing jarak tempuh, kalau yang 50-an kWh itu bisa mencapai 295 km, sementara kalau yang 70-an kWh itu bisa mencapai jarak tempuh hingga 415 km. Walaupun memang mengingat kalau yang baterai kecil itu jaraknya dikit ya, cuma 200-an km, hampir 300 km, tapi ingat karena ini peruntukannya untuk komersil, jaraknya sudah pasti dan tiap hari itu pasti ngelewatin jalur yang sama. Itulah kenapa penggunaan baterai yang 50 kWh itu sebenarnya udah cukup. Tapi kalau misalkan buat passenger, ya cocoknya yang 70-an kWh karena enak buat bawa keluarga kan, buat jalan-jalan jauh. Ngomongin soal fast charging-nya, colokannya ada di bagian hidung ya, jadi di bagian depan. Nah, itu standarisasinya udah colokan CCS 2 dan Type 2. Jadi kalau misalkan kecepatan pengecasan pakai DC fast charging, dia sebesar 150 kW bisa dari 10 sampai 80% hanya dalam 30 menit aja. Sementara untuk onboard chargingnya itu 11 kW. Ya beberapa jam lah untuk ngecas full si Kia PV5 ini. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan soal desainnya karena jujur desainnya yang paling menarik banyak perhatian pengunjung IMS 2020. Kenapa enggak? Karena Kia sudah memakai bahasa desain Opposites United yang ada di Kia PV5 ini dan dipakai di seluruh line up EV mereka. Lanjutkan ke commercial vehicle mereka untuk pertama kalinya. Jujur, ini bener-bener desain yang sangat memukau, sangat futuristis. Misalkan kalau kita bandingin dengan mobil listrik komersial yang ada di Indonesia saat ini, mungkin bisa kita banding sama VW ID Buzz. Walaupun dimensinya nggak sama, tapi VW ID Buzz sama-sama berbasis mobil komersil. Dan jika dibandingkan dengan PV5, oke, VW ID Buzz memang keren, tapi tetap membawa nama historical VW kombinya. Sementara si Kia PV5 bener-bener dari nol, pure menarik perhatian pengunjung IMS karena desainnya yang bener-bener keren banget. Apalagi ngomongin soal sassisnya yang modular. Secara dimensi, Kia PV5 ini memang berdimensi 4,6 hampir 4,7. Tapi kalau misalkan kita lihat-lihat lagi, sebenarnya lawan-lawannya banyak juga di Indonesia. Nggak cuma VW ID Buzz, ada Varizon juga, ada juga Wuling Mitra EV. Tapi lagi-lagi mereka berdimensi panjang, lebar. Sementara Kia PV5 ini menarik karena dimensinya yang lebih imut. Dimensinya yang lebih kecil sehingga cocok untuk dipakai keluarga jalan-jalan. Dan cocok untuk dimasukin ke garasi tanpa membuat orang bingung. Ini mobil komersil atau mobil passenger karena desainnya keren. Mau ini digunain buat usaha kalian, mau ini digunain buat keluarga kalian, tetap desainnya keren cuy. Apalagi kalau ngelihat bagian perlampuannya yang tersamarkan. Kalau misalkan kalian belum menemukan lampu utamanya di mana, nih di bawah sini tersamarkan sama desain Opposites United-nya. Jadi dia walaupun masih pakai multi reflektor ya, tapi udah LED full dengan sen yang bergabung juga jadi DRL-nya. Jadi kalau ngesen kiri kanan yang warna putih ini bakal nyala. Dan sekarang kita lihat profil bagian samping dari Kia PV5 ini makin memberikan kesan abu-abu antara passenger vehicle atau commercial vehicle. Kenapa? Karena dia pakai desain yang floating roof dengan tampilan jendela-jendela yang lebar emang kesannya ya dari luar. Walaupun memang frame-nya yang
lebar ternyata, tapi tetap dari dalam juga membuat kelegaan kabinnya lebih lega. Ciri khas mobil komersil banget emang ya. Walaupun kita lihat lagi bagian samping jendela yang ini digeser. Bukan model tur, nanti akan kita bahas di bagian interior ya. Sementara untuk penggunaan profil ban dia pakai ban 215 65 dengan lingkar 16 inci, bukan pakai velg aerodinamis tapi ini beneran velg alloy. Tuh, tengahnya aja yang ditutup cup wheelnya. Depan belakang udah disc brake, dan kita lihat di bagian belakangnya nih, keren banget sih. Bener-bener makin membuat kesan abu-abu antara commercial vehicle atau passenger vehicle. Futuristis banget, keren. Di bagian belakang kita disuguhin fitur defogger, high mount stop lamp, dan masih ada wiper tentunya. Lalu ini kamera 360 ya, jadi di sisi kiri, kanan, depan, belakang itu udah ada kamera. Jadi walaupun mobilnya gede 4,6 meter panjangnya, tapi dia udah ada kamera 360 dan udah pakai power tailgate. Walaupun emang pembukaan pintunya lebar, jadi membutuhkan space yang besar untuk kita memasukkan barang. Nggak bisa split door sama sekali, jadi ya bisa kelihatan kalau bagasinya luas banget. Ini wow, aksesnya gampang karena lantainya rendah, jadi mau masukin barang yang berat sekalipun itu kalian mudah masukannya ke Kia PV5 ini. Bener-bener memang didesain untuk mobil komersil. Wow. Plus rata lantai, jadi luas banget. Sebenarnya Kia PV5 ini kenapa disebut bisa jadi passenger vehicle, bisa jadi commercial vehicle, karena di belakang sini bisa ditaruh kursi, jadi bisa 7-seater. Ada dudukannya, bener-bener modular banget ini mobil. Udah selega ini bagasinya, masih kurang buat kalian. Tenang, kita bisa buka bagian bawahnya tuh, dan menampilkan tempat untuk menyimpan barang kalian secara tersembunyi. Wah, jadi nggak cuma rata lantai aja, tapi di baliknya itu kalian masih bisa naruh barang. Plus tenang aja, keamanan barang kalian, kalau misalkan kalian naruh di bagasi, tetap aman karena dia sudah ada penutupnya langsung tuh. Tuh ya. Jadi kalau misalkan kita tutup kayak begini nih ya, barang kalian akan tetap aman dari mata-mata dan tangan-tangan jahil yang penasaran sama bagasi. Yap, seperti yang kita bilang di awal tadi, kalau misalkan platform eGMPS ini itu memang disediakan untuk Kia membangun mobil komersial yang bisa dipakai untuk passenger vehicle juga. Jadi benar-benar modular sasisnya, dia bisa dipakai untuk kepalanya aja, terus sisanya bak mobil bisa, dipakein jadi van keluarga juga bisa. Bahkan kedepannya nanti bakal ada Kia PV7 dan PV9 yang punya dimensi lebih lega juga pastinya. Kita bakal tunggu aja nih gebrakan-gebrakan baru dari Kia lewat platform eGMPS ini. Sebelum kita masuk ke bagian interiornya, gue pengen liatin kunci dari Kia PV5 ini. Bentuknya persis kayak Kia EV9, tapi dengan tombol yang nggak cuma buka tutup kunci pintu doang, ada juga buat power back door-nya, sama untuk sliding door kiri kanannya ya, bisa diatur di sini. Dan di atasnya itu bisa buat nyalain mobil ya. Jadi kita bisa nyalain AC-nya juga biar ngademin mobilnya yang punya kaca-kaca lebar. Lumayan nih, karena kacanya yang lebar pasti kalau misalkan kita parkir di bawah matahari, dia bakal panas. Jadi bisa kita nyalain AC-nya dulu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dalam. Ya, sekarang kita masuk ke bagian kabin dari Kia PV5 ini. Dan ternyata lega ya. Lagi-lagi karena ini peruntukannya emang untuk komersial dan passenger vehicle, jadi kacanya lebar-lebar, visibilitasnya jelas, walaupun memang masih terasa ada blind spot di depan kanan kiri, tapi tetap didukung oleh kamera 360-nya. Jadi dia udah ada fitur kamera 360. Lanjut lagi, untuk pengaturan driver seat dan passenger seat di bagian baris depan, itu udah full elektrik dengan artikulasi yang banyak banget nih gerakannya. Jadi bisa reclining, bisa maju mundur, bisa naik turun, dan ada lumbar support bahkan. Ingat, ini peruntukan commercial vehicle, nggak cuma buat passenger vehicle. Komplit banget untuk sebuah commercial vehicle. Bahkan untuk penumpang aja udah elektrik ya. Tambah untuk yang bagian driver kita dikasih armrest.
Ya walaupun sayangnya emang cuma bagian driver aja yang dikasih armrest ya, sementara untuk penumpang dia nggak dikasih armrest sama sekali. Lalu untuk pengaturan setirnya dia udah bisa tilt teleskopik. Emang masih manual tapi it's okay karena membuat PV5 ini jadi fleksibel banget untuk digunakan oleh berbagai macam bentuk orang. Lanjut lagi di bagian setir ya, minimalis khas EV dari Kia dengan tombol kayak adaptive cruise control dan kontrol multimedia di sebelah kanannya. Terus di bagian tengah bawah klakson ada tombol drive mode dan di mana tombol transmisinya itu ada di kolom setir di bagian belakang setirnya. Jadi untuk menggerakkan si Kia P5 ini sama seperti EV-EV Kia lainnya. Lanjut, dia ada pedal shifter tapi bukan untuk mengganti gigi karena ini EV, dia untuk mengatur tingkat regenerative braking. Dan kalau misalkan kalian mau pakai wiper itu ada di tuas sebelah kiri, bukan kanan. Yang kanan itu untuk pengaturan sein, lampu, dan hal semacamnya. Kita dikasih driver monitoring system dan speedometer full layar serta head unit yang gede banget ini. Jadi bisa menampilkan beragam multimedia. Bisa disambungin juga tentunya ke smartphone kalian. Emang pengaturan AC sayangnya ada di bagian bawah sini ya. Nggak ada tombol fisik di bagian bawah konsol tengahnya ini. Ya, tombol fisik itu cuma buat electric sliding door kiri kanan, kamera 360, terus pembukaan bagasi, sama power door off, sama sensor parkir. Dan di bawahnya ada buat wireless charging ya, indikator wireless charging, colokan chargingnya 100 watt ya, bisa fast charging, sama colokan USB yang udah Type C semuanya. Dan tentunya ada colokan lighter 12 volt. Ya, di bawahnya ini ada charging pad, lalu ada laci tuh ya, yang modelnya sliding gini. Jadi bisa, wah tapi agak, nah pembukaannya dia mesti ditariknya agak usaha ya. Ya, tapi lumayan muat banyak nih di konsol tengahnya ini. Lanjut lagi di bagian konsol tengah kita dikasih 2 buah cup holder, terus tempat buat naruh HP nih ya. Ini yang gede banget, jadi bisa kita selipin di sini. Terus kompartemen penyimpanan yang terbuka tapi lumayan dalam dan ada colokan rumahan. Tuh. Ini enak banget, bisa nyolok laptop nih di sini atau mungkin bisa nyambungin PS5 ke layar depannya ini ya. Oke. Dah, mungkin bagi kalian, cuma segitu doang kompartemen penyimpanannya. Tenang, masih banyak lagi. Nggak cuma glove box saja yang udah soft opening, tapi kita dikasih 2 buah laci di bagian lantainya. Bisa buat naro yang kotor-kotor kayak pikiran kalian atau sepatu ya. Terus ada laci juga di bagian kiri kanan baris depan bawah kursi nih. 2 laci yang juga dalam kompartemen penyimpanan, dan belum lagi door trimnya yang tempat penyimpanan udah kayak gedung bertingkat. Coba nih kalian lihat tuh kan, ada berapa lantai coba nih kalau di miripin sama gedung. Ditambah depan setirnya ada lagi tuh, ngondoy, ya itulah pokoknya ada ya. Kompartemen penyimpanan pokoknya banyak banget. Tapi gak cuma itu aja gimmick yang dipakai di Kia PV5, ada juga gimmick yang namanya Kia Edgear, di mana itu posisinya ada di berbagai posisi Kia P5 ini. Seperti contohnya yang ada di depan supir. Jadi dia kalau misalkan kalian di Korea sendiri ya, itu bisa naro aksesoris kayak misalkan holder HP, mau naro cup holder, mau naro entah apapun itu yang bisa kalian taruh di bagian dashboard, itu ada aksesoris resminya langsung dari Kia. Jadi mungkin ini bisa jadi kesempatan yang bagus untuk para pemain aftermarket yang bisa bikin aksesoris untuk Kia PV5 secara khusus. Karena udah disediain tempatnya. Fleksibel banget buat naruh aksesoris di lokasi-lokasi Kia Edgear ini. Balik lagi kita ke bagian atas, spion tengahnya udah auto dimming, jadi nggak ada tuas untuk day and night view. Terus di bagian atas kita disuguhin sama lampu interior yang udah LED dengan kapasitif touch ya untuk nyalainnya. Terus ya pasti ada yang komen, mobil segede ini tapi nggak ada sunroofnya. Padahal udah lebar mobil. Ya balik lagi tergantung konsumen di Indonesia. Coba para penonton pengennya Kia PV5 ini dipasangin sunroof atau udahlah nggak usah dipasangin sunroof, nanti kepanasan. Indonesia cuy, iklim tropis. Oke. Nah, sebelum kita pindah ke bagian belakang di sini, mungkin ada yang bakal nanyain, "Bang, rem
parkirnya di mana tuasnya? Ada di bagian kanan setir. Nah, jadi tuas parkirnya itu ada di bagian kanan setir, gabung sama tombol headlamp leveling dan juga traction control untuk dinyala matiin ya. Lalu untuk buka pintu depan itu kita tuasnya ada di bagian atas armrest yang bentuknya lever, lucu juga deh. Dengan pembukaan jendela yang udah auto, tapi cuma bagian drivernya aja. Sementara bagian penumpang itu belum auto di baris depannya. Oke, spion udah auto retract. Tentunya sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Oke, sekarang kita ada di bagian belakang Kia PV5 dan makin kelihatan kalau ini emang basisnya untuk komersial vehicle. Kenapa? Karena walaupun lega dan nyaman, cuma dari platform bagian baris depannya aja udah kelihatan ya. Ini komersial banget. Tinggi di platform baris depannya, tapi rendah di baris keduanya. Cuma Kia PV5 menawarkan kelegaan kabin yang maksimal. Karena tuh, lihat dengan tinggi gue yang 164 cm ini, headroom lega banget, legroom bisa main bola, kayaknya bisa main futsal di bagian kaki ini dengan jangkauan tangan yang jauh juga tuh. Pocket seat sudah tersedia di belakang dua buah kursi baris pertama. Ini terpisah partisi, jadi buat naruh HP sama buat naruh barang lainnya juga udah dipartisin, udah dipisahin, dan tersedia dua buah colokan USB Type-C yang nempel di kursi baris pertamanya. Itu untuk colokannya. Lalu itu kita balik lagi, colokan rumahan yang dua buah ini, dan ada slot Kia Edgear juga di belakang sini. Ini bisa buat aksesoris, naro layar gitu kan ya, biar lebih mewah kesannya. Jadi nggak komersial vehicle banget. Lanjut lagi, kita bahas soal fleksibilitas kursi baris keduanya ini. Dia reclining bisa, wah nyender banget. Nyaman, tapi ya sekadar itu aja. Jadi cuma bisa di reclining, nggak bisa di maju mundurin, karena lagi-lagi ini untuk komersial vehicle. Headrest bisa kita atur untungnya naik turun, dan penumpang tengah itu dapat seat belt 3 titik. Yang sayangnya nggak bisa jadiin armrest ya, karena ini nyambung. Jadi pelipatan kursinya 40-60. Plus untuk faktor kenyamanan ya, ada fitur heated seat di baris keduanya. Mungkin bagi kalian kurang berguna di iklim tropis seperti Indonesia, tapi kalau misalkan kalian bawa ke tempat dingin kayak Guci Tegal atau Puncak misalnya, ini bisa kalian gunain untuk sekadar menghangatkan badan yang kedinginan karena kesepian. Asik. Oke. Jadi emang itu aja sih sebenarnya yang tersedia di baris kedua ini. Untuk sirkulasi udara dia nggak ada pengaturan suhunya, jadi ya bener-bener cuma single zone aja, bisa dihangatin, didinginin. Kiri kanan bagian baris depan nggak bisa diatur sama sekali suhunya secara terpisah. Itulah kenapa ini emang basisnya mobil komersil. Lagi-lagi kita ingetin bukan passenger vehicle, tapi tetap untuk bawa penumpang masih nyaman. Dan satu kekurangan lagi adalah jendelanya model geser. Yap, nggak kebayang kalau misalkan harga mobilnya di 700 sampai 800 jutaan. Tapi masih geser modelnya ya. Oke lah, at least dia udah electric sliding door. Jadi kita tinggal pencet aja di bagian pilar B-nya. Sekali pencet aja. Akses untuk turun bagi penumpang baris kedua mudah. Untuk nutupnya kita tinggal pencet aja tombol atau tarik tuas di pintu bagian luar. Jadi itu dia impresi kita terhadap Kia PV5. Memang untuk sebuah commercial vehicle dia terlalu canggih, tapi untuk menjadi passenger vehicle dia belum terlalu nyaman. Tapi melihat ada embel-embel coming soon di Indonesia, mungkin setelah Kia Carens EV bakal dicekadein, apakah Kia PV5 yang selanjutnya akan dicekadein di Indonesia? Menarik sih kalau itu beneran terjadi ya. Oke, mungkin kalian bisa komentar aja biar prinsipal Kia ngeliat pengen berapa Kia PV5 ini ditaruh harganya, di segmen apa, dan pengen ditambah atau dikurangin fitur apa nih biar cocok sama penggunaan kalian. Komentar aja di bawah, jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan lonceng untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Autonet Max. Gue Bagas Satrio,
pengen tiduran dulu di Kia PV5 capek euy.